Tuti dan Maria merupakan anak dari Raden Wiratmaja. Walaupun keduanya bersaudara, namun mereka memiliki sifat yang berbeda, di mana Tuti sebagai anak sulung memiliki sifat tidak mudah mengagumi sesuatu, teguh pada pendiriannya, pendiam, dan aktif dalam berbagai organisasi wanita. Sedangkan Maria cenderung periang, lincah dan mudah mengagumi sesuatu. Wow, indah sekali lukisan ini. Sini Tuti, coba lihat. Apa sih kamu berlebihan sekali? Yuk kita pulang. Mereka pun pergi meninggalkan area pameran menuju tempat parkiran. Karena kesal dengan kakaknya, Maria tidak memperhatikan jalannya, sehingga ia terjatuh. Hei, kamu kenapa? Tidak, dia tidak apa-apa. Sepertinya kakak kamu terjepit. Coba aku lihat. Mungkin ini akan menyakitkan. Sudah selesai. Ini biar aku bantu berdiri. Bantuan kamu. Maaf telah merepotin kamu. Iya, sama-sama. Oh iya, nama kalian siapa? Saya Maria dan ini kakak saya Tuti. Kamu? Saya Yusuf. Rasanya saya pernah bertemu denganmu, Tuti. Saya pun demikian. Saya pernah melihatmu di rapat umum. Iya, saya salah satu anggotanya. Pemuda tersebut bernama Yusuf. Dia merupakan mahasiswa kedokteran dan putra dari Demang Munaf yang tinggal di Martapura, Sumatera Selatan. Setelah berkenalan, Yusuf mengantar Tuti dan Maria sampai di depan rumah. Kami berdua sambil ke sana. Apakah saya boleh menemani kalian sampai ke rumah? Masuk dulu. Terima kasih. Aku udah ada janji. Kemudian Tuti dan Maria masuk ke rumah mereka dan bersalaman dengan ayahnya. Siapa pemuda yang mengantar kalian tadi? Mengapa dia diajak masuk? Katanya dia sudah ada janji. Kami tidak tahu benar tentang dia karena kami baru bertemu dia di pameran. Sejak kembali, dia mengantarkan Tuti dan Maria. Di pikiran Yusuf hanya melayang kepada mereka. Terutama yang menarik hatinya adalah Maria. Yusuf telah menaruh hati kepada Maria sejak pertama mereka bertemu. Sungguh cantiknya si Tuti, apalagi Maria. Udah cantik, periang, baik lagi. Kenapa saya memikirkan mereka? Tuh. Yusuf pun bergegas untuk pergi ke kampus. Ketika di jalan, tiba-tiba terdengar suara seseorang dari belakangnya. Selamat pagi. Kak, aku akan bertemu denganmu Maria. Saya melewati jalan ini setiap pagi untuk pergi ke kampus. Oh, seperti itu. Sebentar lagi bahas putri sidang akan diadakan. Apakah kamu masuk? Saya tidak bisa menjadi anggota dari suatu organisasi. Kenapa? Sebentar lagi kan musim liburan. Memang, tapi saya sekarang sedang melakukan ujian akhir. Oh begitu. Setelah lulus nanti apa yang ingin kamu lakukan? Tidak. Ya. Saya sebenarnya ingin menjadi guru. Menjadi guru. Sungguh mulia cita-cita kamu.
Tapi kalau berarti saya akan pergi ke rumah orang tua saya di Martapura, Sumatera Selatan. Mungkin saya akan pergi ke Bandung untuk mengunjungi bibi saya. Saya sudah sampai. Sampai jumpa lagi, Yusuf. Ya. Hubungan mereka semakin dekat. Yusuf pun sudah berani berkunjung ke rumah Wiratmaja untuk menemui Maria. Di sana dia disambut dengan lembut dan sopan. Raden Wiratmaja menyukai Yusuf yang santun. Hari ini Raden Wiratmaja, Tuti, dan Maria sedang bersantai di ruang tamu sambil mengobrol. Tiba-tiba datanglah si Yusuf. Assalamualaikum. Yusuf, silakan masuk. Mari anak muda dan duduklah. Siapa namamu, kamu wahai anak muda? Yusuf, Tuan. Aku menyukai sikap sopan santunmu itu. Bolehkah aku bertanya kepadamu? Tentu, Tuan. Apakah kau bersungguh-sungguh akan menjaga anakku? Aku bersungguh-sungguh, Tuan. Apakah kau akan menjaganya? Aku akan menjaganya segenap jiwa ragaku, Tuan. Baiklah anak muda, tolong jagalah anakku. Terima kasih, Tuan. Tiba-tiba datanglah bibinya Tuti dan Maria dari Jatinegara yang bernama Nyonya Partadi Harja. Hai, senang sekali. Apakah boleh bergabung? Tentu, bibi. Silahkan. Terima kasih. Heran sama si Soleh. Katanya pekerjaan perkantoran itu membosankan. Saya tahu sifat Soleh, dia tidak suka dengan pekerjaan kantoran. Karena dia sangat malas. Baiklah, aku permisi ke belakang untuk mengambil air minum. Baiklah. Soleh melepaskan pekerjaannya, emang tidak beres otaknya. Silakan diminum. Terima kasih. Nah, sekarang payah tidak mengerti apa kata orang tua. Contohnya si Soleh. Bukan begitu, Bapak. Soleh menganggap bahwa bahagia itu menuruti kata hatinya. Oh, kau Tuti, saya sudah tahu kau sudah sebangsa pula dengan Soleh. Tapi jangan marah, bahwa bahagia yang engkau sebut itu omong kosong. Soleh lebih memilih jadi petani di sidang layak orang yang tidak menurut nasihat orang tua, akhirnya terjerumus. Sudahlah, jangan berdebat, tidak baik membicarakan orang lain. Ya sudah, saya belum masak, jadi saya pamit pulang dulu. Bye-bye, Bibi. Hati-hati di jalan. Keesokan harinya Yusuf, Maria, dan Tuti bertemu di depan Hotel Dash Indas. Hai Maria, hai Tuti. Kalian berdua mau kemana? Aku mau mengantarin kakakku ke konser Kongres Putri Sadar. Apakah aku boleh mengantar kalian berdua masuk? Tidak usah, Yusuf, tidak. Nanti merepotkan. Tidak mungkin, tidak pernah denganku. Maaf, kami sedang terburu-buru, tidak bisa. Tapi kak, ayo Tuti. Ya sudah. Tuti dan Maria pun masuk ke dalam ruang rapat. Semua mata orang tertuju ke arah Sukamti. Dia adalah ketua umum rapat kali ini. Itulah saatnya kita mendengarkan pidato tentang kedudukan perempuan di masyarakat dan cita-cita organisasi Putri Sedar akan disampaikan oleh saudara kita. Kepada saudari Tuti kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan memberikan pidato tentang Putri Sedar. Saudara-saudaraku, kaum perempuan rapat Putri rapat yang terhormat, berbicara tentang sikap perempuan baru ialah bercita-cita bagaimanakah seharusnya kedudukan perempuan dalam masyarakat yang akan datang.
Melukiskan perempuan harus seperti dicita-citakan Putri Sedar. Haruslah kita lebih dahulu menggambarkan sikap perempuan di masa silam. Haruslah kita lebih dahulu menggambarkan sikap perempuan hitam. Hitam sekali hidupnya. Perempuan di bangsa kita di mana salib lebih hitam, lebih gelap dan malam yang gelap. Perempuan yang hamba Sabya. Perempuan hanya budak yang harus bekerja dan melahirkan anak bagi laki-laki. Setinggi-tingginya menjadi perhiasan, menjadi mainan yang dimuliakan selagi disukai. Tetapi dibuang dan didudukan apabila kita kubur. Cahaya telah hilang seringnya. Sampai sekarang masih ada kita mendengar orang tua berkata, apa gunanya anak perempuan masuk sekolah? Ujung-ujungnya masak di dapur juga. Demikian perempuan tinggi, bodoh, dan lebih bodohnya ia bergantung kepada kata laki-laki dan dari perempuan yang telah dimatikan semangatnya. Orang masih berani berharap lahiran suatu keturunan yang sangat kuat. Adakah permintaan yang lebih gila daripada itu? Kita harus merintis jalan untuk lahirnya perempuan baru yang hebat berdiri menghadapi dunia. Ya, pendeknya status pesan manusia dalam segala hal asalkan sesuai dengan norma yang berlaku. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan mendengarkan pidato Putri tadi bertambah kolam Putri Sedar. Sehingga urusan cepat berhasil, saya tutup rapat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring berjalannya waktu timbullah benih-benih cinta antara Maria dan Yusuf. Kemudian Yusuf memutuskan untuk berlibur sebentar di kampung halamannya. Selama berlibur Maria dan Yusuf sering berkomunikasi kasih melalui telepon. Tidak apa-apa Maria, bagaimana keadaanmu? Aku sangat rindu kepadamu Maria. Oh iya, bagaimana kalau kita jalan-jalan ke taman? Pas aku pulang ke Jakarta nanti. Aku juga akan tinggal di Bandung untuk sementara waktu ini. Oh iya, aku tunggu ya kabar baik darimu Maria. Iya Maria. Haran melihat anaknya melamun ibu. Yusuf pun datang menghampiri Yusuf yang sedang bersantai. Kenapa kamu melamun Yusuf? Begini Bu, 3 hari lagi aku akan kembali ke Jakarta. Cepat sekali kau kembali. Maafkan aku Bu, aku ada urusan kuliah di sana. Oh begitu, tidak apa-apa nak. Kerinduan Yusuf kepada Maria dan tugas dari kampus membuat Yusuf kembali ke Jakarta dan mengunjungi Maria kedatangan. Yusuf disambut hangat dan oleh Maria yang juga telah kembali dari Bandung. Yusuf, Maria, dan Tuti berjanjian untuk jalan-jalan, tetapi Tuti tidak bisa meninggalkan kesibukannya. Yusuf dan Maria pun pergi ke taman, namun saat mereka tiba di taman tiba-tiba hujan lebat. Maria pun merasa kedinginan. Dalam kesempatan itu Yusuf pun menyatakan cintanya kepada Maria. Ada apa denganmu Maria? Tidak, aku hanya merasa sedikit kehilangan saja. Oh iya Maria, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Benarkah apakah itu? Sebenarnya Ya, katakanlah. aku sangat mencintaimu Maria. Aku juga mencintaimu.
di suatu tempat kita akan menikah di suatu yang indah. Janji? Janji. Malam harinya, Tuti duduk di ruang tamu sambil membaca buku ketika ia sedang membalik buku melihat beberapa halaman lagi yang akan dibacanya. Pulanglah Maria dari taman. Assalamualaikum, pulang. Buku kita. Mimpi apa kamu semalam membaca buku yang berjudul Tanpa Tidak Bahagia? Dulu kamu menertawakanku membaca buku ini. Aku hanya ingin tahu saja. Ngomong-ngomong, ini sudah jam berapa? Kenapa kamu baru pulang? Oh, maaf Kak. Begini Maria, kamu jangan terlalu diperbudak oleh cintanya si Yusuf. Memangnya kenapa dengan aku dan Yusuf? Aku khawatir denganmu, kau terlalu menuruti perasaanmu. Tolong bilang saja kau iri denganku. Lancang sekali kamu, mentang-mentang kamu sudah diperbudak oleh cintanya si Yusuf. Aku tidak berotak lagi. Aku cinta pada Yusuf. Cintamu barangkali perdagangan, baik buruknya sampai semiligram. Tidak mau rugi sendiri pun. Patutlah pertunanganmu dulu kandas. Ininya kau Maria, lancang sekali mulutmu. Karena Maria terlalu memikirkan masalahnya dengan Tuti yang tidak menyukai hubungannya dengan Yusuf, Maria pun akhirnya jatuh sakit. Setelah 10 hari mengidap penyakit malaria menyebabkan mukanya bertambah pucat, Maria pun dibawa ke rumah sakit karena kondisinya terus melemah. Maria terbaring di rumah sakit ditemani oleh ayahnya Tuti dan Yusuf. Kondisimu Maria, apakah kau sudah merasa lebih baik? Belum Ayah, aku belum merasa baik kan. Kau pasti bisa sembuh Maria. Tidak perlu memikirkan apapun. Kau pasti bisa sembuh. Istirahatlah yang cukup. Darah ya, darah. Ada apa dengan Maria? Tenanglah Tuti. Yusuf, cepat kau panggil dokter sekarang. Baik Tuhan. Dokter, tolong dokter. Ada apa, Pak? Dokter Maria batu berdarah. Baiklah, biar saya periksa. Tolong yang lain tunggu di luar. Dengan hati kacau balau ditambah gundah gulana dan cemas, terpaksalah Tuti, Yusuf dan Raden Wiratmaja menunggu di luar ruangan. Pak, bagaimana ini dengan Maria, Pak? Tenanglah Tuti, kita serahkan pada Allah yang Maha Esa. Yang bisa kita lakukan hanya berdoa. Benar kata bapakmu tadi Tuti. Keluarlah dokter dari ruangan yang baru selesai memeriksa Maria. Bagaimana keadaan saya, Dok? Ia baik-baik saja, dia hanya sedikit demam dan kekurangan cairan. Dia akan segera pulih dan hanya butuh istirahat secukupnya. Baik, terima kasih, Dok. Baiklah Pak, saya permisi dulu. Jika ingin menjenguknya, silakan masuk sekarang. Baik dokter, terima kasih. Selama Maria dirawat di rumah sakit, Yusuf selalu menjaganya. Sementara hari-hari Maria penuh dengan kehangatan Yusuf. Teman sejati Tuti yang bernama Supomo ternyata diam-diam menyukai Tuti. Dan siang itu saat Tuti sedang duduk di ruang tamu, tiba-tiba datanglah Supomo yang datang berniat itu mengatakan perasaannya kepada Tuti. Permisi. Ya, Hai Tuti, apa kabar? saya baik. Bolehkah aku duduk di sampingmu? Oh, silakan duduk. Oh ya, ada apa? Aku ingin berbicara sesuatu padamu Tuti. Mau bicara apa? Apa? Sebenarnya aku itu mencintaimu Tuti. Maukah kamu menerima cintaku padamu? Ah, benarkah? Apakah yang kamu bicarakan itu barusan itu benar? Iya, benar itu Tuti. Maaf, aku tidak bisa menjawabnya sekarang, Supomo. Baiklah, aku akan menunggu jawaban darimu. Ya, Sekarang Tuti dihadapkan pada dua pilihan, yaitu antara menikah dengan
Supomo atau memiliki organisasi putri sedar yang tidak dapat ia tinggalkan. Akhirnya dia memutuskan untuk menolak cinta Supomo meskipun dia sekarang telah berusia 27 tahun. Supomo pun pergi dengan hati bimbang, namun Supomo mencoba untuk menerima jawaban dari Tuti. Maafkan aku ya kak, aku sudah merepotkanmu. Tidak Maria, ini sudah menjadi tanggung jawab kakakmu sebagai seorang kakak. Tiba-tiba Supomo datang. Permisi. Iya, Bagaimana dengan keadaan adikmu? dia masih sedikit lemas. Ini ada sedikit ingkesan untuknya. Oh terima kasih. Ya. Aku ingin bicara denganmu, Tuti. Ya sebaiknya kita bicara di luar saja. Kakak izin keluar sebentar. Iya kak. Oh ya, apa yang ingin kamu bicarakan tadi? Bagaimana jawabanmu tentang cintaku? Begini Supomo, percayalah bahwa keputusan ini akan aku ambil setelah menderita perjuangan batin era Handaka menghancurkan jiwaku. Aku lemas terkatung-katung antara terbenam dan mengapung. Maafkan aku Supomo, aku pun hanya manusia biasa. Aku tidak bisa menerima cintamu yang mulia dan suci itu. Tapi mengapa kau menolak cintaku, Tuti? Tidak tahu betapa mendesaknya hatiku mengatakan cintanya kepadamu. Tapi sekarang aku hanya hilaf menerima cintamu. Mengapa kau sebut itu perbuatan putus asa? Jika aku menerima cintamu, itu berarti aku melarikan diri dari kesepian. Mau dikata cinta itu tidak dipaksa. Semoga adikmu lekas sembuh ya. Supomo, sekali lagi aku minta maaf. Baiklah, aku pergi. Pada suatu waktu Tuti bertanya kepada dokter tentang keadaan adiknya yaitu Maria. Permisi dok. Bagaimana dengan keadaan adik saya dok? Adik Anda mengidap penyakit TBC. Apabila dia diabaikan, dia akan bertambah parah. Saya sarankan agar adik Anda dibawa ke rumah sakit khusus penyakit TBC. Sidang Laya, Jawa Barat. Baiklah dokter, jika itu yang terbaik buat adik saya. Baiklah, saya akan membuatkan surat rujukan untuk rawat inap. Baik dokter. Maria telah dirawat selama lebih dari 1 bulan lamanya. Namun tidak ada perubahan yang dialaminya. Hari ini Maria dilarang pihak rumah sakit untuk keluar dan berjalan-jalan di sekitar lingkungan rumah sakit. Karena merasa kesepian, Maria duduk di dekat jendela memandangi matahari pagi yang menyinari lereng, gunung hijau dan kebun bunga yang indah. Karena merasa kesepian, Maria menelpon kekasihnya. Oh, aminan Bu Ani. Jadi sudah. Yusuf. Aku merasa tidak ada perubahan bagi tubuhku. Jangan bicara seperti itu. Aku yakin pasti kau bisa sembuh. Maafkan aku belum bisa menyembuhmu sekarang karena ada tugas yang tidak bisa kutinggalkan. Baiklah, akan kutunggu kedatanganmu. Insya Allah lusa aku akan datang menjengukmu. Yusuf, hari ini amat indah. Sinar kuning matahari yang pernah terserak amat gembira rupanya. Alangkah sepinya ruanganku dirawat sekarang. Dari luar jendela, berbagai jenis kembang tersenyum-senyum kepadaku, seolah-olah menertawakanku yang merasa kesepian. Yusuf, mungkinkah aku bisa sembuh? Beberapa hari yang lalu aku memimpikan mendiang ibuku. Mari jika aku mengingatkannya, karena penyakit TBC ulalah yang telah merenggut nyawa ibuku. Tiba-tiba seorang suster mengetuk pintu ruangan di mana Maria dirawat. Permisi, Maria, aku ingin mengantarkan sarapan untukmu. Apakah aku boleh masuk? Baiklah, masuklah.
Sudah dulu ya, Yusuf. Ya, ini sarapan untukmu. Apakah kamu ingin aku suapi? Tidak usah, suster. Nanti aku bisa makan sendiri. Baiklah, Maria. Asal kamu tidak lupa makan. Iya, suster. Suster, apakah ada kemungkinan buat aku sembuh? Maria, mengapa kamu berkata seperti itu? Kamu tentu akan sembuh. Yang kamu telepon tadi, dia Yusuf. Dia adalah kekasihku. Dia adalah mahasiswa kedokteran. Dia berkata akan membantu mendalami tentang penyakitku. Begitu baiknya si Yusuf itu. Kamu sangat beruntung memilikinya. Sesuai dengan janjinya hari ini Yusuf datang ke rumah sakit bersama dengan Tuti untuk menjenguk Maria. Permisi. Hai Kak. Lihatlah Maria siapa yang datang. Dia adalah calon adik iparku. Hai Maria, bagaimana keadaanmu? Ada sendiri. Kapan aku bisa pulang ke Jakarta? Kau harus sabar Maria, kau harus pandai menghilangkan. Semua orang berbicara seperti itu. Entah mengapa sore ini sungguh aneh rasanya, seolah-olah alam menantikan kepulangan seseorang. Matahari terbenam di balik gunung, dan turunlah kabut senja. Tetapi, puncak-puncak yang menengadah ke langit merah membara turut berbunyi di laguan warna. Di luar, ruangan tempat Maria dirawat, Tuti duduk di kursi sambil menunggu ayahnya yang akan menjenguk. Maria, tidak sengaja dokter lewat dan memberitahu keadaan Maria kepada Tuti, sedangkan Yusuf sedang menunggui Maria. Permisi dok, bagaimana dengan keadaan adik saya? Keadaan adik Anda semakin melemah, tidak ada perubahan yang dialaminya. Lalu apa yang dapat kita lakukan dokter? Sebaiknya kita berdoa kepada Yang Kuasa agar adikmu cepat sembuh. Amin, baik dokter. Dokter meninggalkan Tuti yang sedang duduk termenung dan putus asa. Datanglah Raden Wiryatmaja yang baru pulang dari kerja dan langsung ke Pacet untuk menjenguk Maria. Tuti, bagaimana keadaan adikmu? Saya tidak tahu ayah, sebaiknya kita melihat ke dalam. Baiklah anakku Maria, kau harus kuat nak. Ayah, maafkan Maria. Maria tidak sanggup lagi melanjutkan hidup ini. Maria tiba-tiba meminta agar Tuti dan Yusuf mendekat kepadanya. Yusuf, aku masih tolong mendekati sini. Baiklah. Ada apa Maria? Kalau aku tahu kakakku hidup rukun dengan kaum Yusuf dalam ikatan pernikahan, aku tidak rela jika kakakku mencari kehidupan selain kaum Yusuf. Inilah permintaan terakhirku. Hei, ada apa denganmu Maria? Yusuf, tolong panggilkan dokter. Dokter. Ya, ada apa? Dok, tolong anak saya. Kalian minggir dulu biar saya periksa Maria. Mohon maaf, nyawa pasien tidak bisa diselamatkan lagi. Tidak mungkin Maria, bangun. Raden Wiryatmaja, Tuti dan Yusuf pun menangis, masih tak percaya bahwa Maria telah tiada. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Yusuf dan Tuti telah kehilangan orang yang amat mereka sayangi. Sesuai dengan pesan terakhir, Maria, Tutik dan Yusuf memutuskan untuk menikah. Tuti merasa bahwa Yusuf dapat dicintainya dengan tulus. Sebaiknya Yusuf juga merasa bahwa cinta Tuti kepadanya juga tulus. Sekarang, Tuti merasa yakin bahwa Yusuf adalah calon suami yang baik dan bisa dicintainya.